Baik, shalom. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022. Puji Tuhan. Kasih selamat Natal dulu ulang kiri kanan. Selamat Natal. Dengan tulus. Ke belakang juga. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang sudah ikut perayaan Natal atau di sepanjang tahun ini? Semua sudah ya? Sudah. Ada yang lebih dari 3 kali? Ada. Tapi sepanjang tahun kita ikut perayaan Natal ya. Ada satu bagian firman Tuhan yang hampir jarang, bukan hampir, tapi jarang dikotbahkan. Kira-kira di mana itu? Ada. Matius pasal 1, mari kita buka. Waktu saya baru bertobat, saya baca Alkitab. Pas tiba di tim kitab Tawari, nama semua saya bilang ini nama-nama ini kenapa? Ya tuh baca sampai capek. Ini memperanakan ini memperanakan ini, capek. Tapi kita lihat Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ini tidak bisa capek. Ini silsilah ini ditulis pasti sangat penting, ya, pasti sangat penting. Mari kita baca silih berganti dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Ada 17 ayat. Sama-sama 1 2 3. Inilah anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dari Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabia. Rehabia memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Abbas. Abbas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Hakim. Hakim memperanakan Elihud. Elihud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini unik sekali ya kita ayat firman Tuhan silsilah. Tapi tahukah kita bahwa Matius menulis atau Tuhan memakai Matius menulis kitab Injil ini dengan tujuan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Nah ingat, pada waktu Matius menulis surat ini, itu Yesus sudah tidak ada di dunia, sudah terangkat ke surga. Mereka sudah perintahkan Injil dan orang-orang mulai percaya. Ya, orang-orang mulai percaya kepada Yesus. Tetapi tentu harus ada penjelasan-penjelasan. Siapakah Yesus? Dari mana silsilahnya? Misalnya kita ketemu satu orang, kemudian bilang, "Oi, orang ini," dia bilang, "Dia bapak siapa? Dia petani siapa? Kenapa dia jadi kepala suku di sini? Ada kaitan apa dia?" Ya. Jadi di sini Yesus dikatakan di dalam ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani dituliskan begini, Biblos Genesos Yesus Kristus. Artinya ini buku tentang silsilah Yesus. Jadi Yesus tapi dikatakan Kristos yang dalam bahasa Ibraninya Mesias yang dijanjikan. Ini bicara tentang Kristus yang adalah Raja. Wah, kalau ini berita sudah disampaikan, siapa dia? Dan Matius mulai menuliskan inilah silsilahnya.
Tapi saudara, silsilah yang ditulis oleh Matius ini berbeda dengan tradisi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak mencantumkan nama-nama perempuan, tapi di sini ada 4 perempuan. Bahkan 2 perempuan ini adalah orang yang bukan orang Yahudi. Ya. Dan kalau saya lihat juga dijelaskan betul-betul di situ, ada yang setengah Yahudi dan ada pelajaran apa di sini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuan silsilah adalah memaparkan bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias yang dijanjikan. Karena disebut dia anak Daud di ayat 1. Kemudian Yesus Kristus ini, kalau dia anak Daud berarti dia adalah raja. Ini penjelasannya. Kemudian menegaskan juga Yesus Kristus adalah penggenapan janji kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Nah saudara, oleh karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah Yesus Kristus Yesus Sang Mesias, anugerah terbesar bagi semua orang. Yesus anugerah terbesar bagi semua orang, termasuk bagi saya dan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh menyadari dan memahami bahwa Yesus Kristus adalah anugerah terbesar bagi kita, bagi semua orang, bagi kita sendiri juga anugerah terbesar. Saudara bayangkan kalau Yesus itu dia Allah pencipta, dia turun, datang, dikandung di seorang perempuan yang sangat sederhana, 9 bulan 10 hari paling kurang itu, paling tidak ya. Dikandung terbatas, padahal dia sangat terbatas. Kemudian lahir sebagai manusia biasa, menjadi daging, dan dia selama umur 8 hari dibawa ke Bait Allah, disunat ikut aturan Yahudi. Kemudian 12 tahun dibawa lagi ke Bait Allah untuk mereka yang disebut akil balik. Pokoknya dia ikut proses itu sampai usia 30 mulai tampil dalam pelayanan. Tapi tujuannya sebenarnya adalah salib. Makanya di status saya di WA saya tulis begini, palungan tanpa bayangan salib maka percuma kita merayakan Natal. Jadi kalau ada lagu begini, ada kan sebentar kayaknya Ibu Devi ada lagu, dia lahir untuk kami. Kalau cuma lahir itu tidak cukup. Tapi dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, terus dia bangkit bagi kami semua. Kita rayakan Yesus yang lahir karena dia adalah Raja. Tapi kita rayakan Yesus yang lahir oleh karena dia hidup, menyerahkan diri, mengosongkan diri bagi kita sekalian. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, hal apa saja yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah anugerah terbesar bagi semua orang? Mari kita lihat satu persatu. Saudara-saudara, dari silsilah Yesus Kristus yang dipaparkan dalam Matius 1 ayat 1:17, kita akan mempelajari 3 hal penting yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, dia adalah Raja. Yesus Kristus yang adalah Mesias Raja, dia adalah anugerah terbesar bagi kita sekalian, bagi semua orang. Yang pertama, kebenaran yang pertama kita lihat, Allah setia pada janjinya. Dari silsilah ini kita belajar, yang pertama, Allah setia pada janjinya. Artinya, bila Allah berjanji, maka ia pasti akan menepati janjinya. Beda dengan kita kan manusia. Walaupun kita seringkali dan berusaha untuk tepati janji. Saya kalau berjanji, kalau saya berjanji, saya betul-betul tepati. Tapi ada saja yang bisa membuat janji saya tidak terpenuhi. Ya, atau janji kita. Misalnya, tiba-tiba kita sakit. Aduh, tidak bisa datang. Atau kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang duduk dalam jabatan-jabatan tertentu, oke, nanti kita akan ya tanggal begini. Tapi ada sesuatu yang penting yang bisa menggeser itu, yang bukan karena kita mengingkari janji, tapi itulah kelemahan-kelemahan manusia. Oh, tidak bisa. Oh, kita nanti jam sekian ya. Aduh, tiba-tiba ada sakit perut. Ada istilah begini, panggilan tanah air bisa ditolak, tapi panggilan buang air tidak bisa ditolak. Apalagi itu ya. Pasti kita tidak bisa. Ada saja halangan-halangan manusiawi. Tetapi Allah setia, dia tidak ada halangan apapun. Allah setia pada janjinya. Apa janjinya? Mari kita perhatikan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16. 2 Samuel pasal 7 ayat 16 dan 7. Ya, saya baca ya. 2 Samuel pasal 7. Mulai dari ayat 12 dikatakan seperti ini. Apabila umurmu sudah genap
dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Yang kemudian anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudari saya kasih Tuhan. Ini dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Ini janji kepada Israel bahwa nanti anak Daud akan memerintah di sebuah kerajaan namanya kerajaan damai sejahtera. Nanti kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 20, kerajaan 1000 tahun. Tidak ada perang, tidak ada sakit, tidak ada dosa. Jadi pada waktu kerajaan 1000 tahun itu orang-orang yang tidak percaya sudah disingkirkan. Orang-orang yang percaya yang mati diberikan tubuh baru, yang masih hidup yang masih hidup diberi tubuh baru, yang mati dibangkitkan diberikan tubuh lagi yang baru. Nah, masuk dalam sebuah kerajaan namanya kerajaan 1000 tahun yang pusatnya di Palestina sana, di Yerusalem. Yesus memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Tapi akhir 1000 tahun iblis dilepaskan, dipengaruhilah orang. Jadi pada waktu kerajaan 1000 tahun tidak ada dosa. Siapa berbuat dosa langsung mati. Nah, ini janji kepada kerajaan, kepada keturunan Daud. Dan saudara-saudara, dan kalau kita mempelajari, ada ungkapan juga di sini, anak Abraham. Itu pengenapan dalam Kejadian 12 ayat 1-3 dikatakan bahwa keturunanmu Abraham akan menjadi berkat bagi semua orang. Tapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dia tepati janjinya. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal, tetapi ditepati janjinya. Bahkan saudara ada janji-janji, misalnya dia lahir di mana? Mika 5 ayat 1 bilang dia lahir di Bethlehem. Kemudian dia lahir melalui siapa? Yesaya pasal 7:14, tetapi seorang perempuan muda akan melahirkan. Seorang perempuan perawan akan melahirkan dan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa kesetiaan Allah pada janjinya patut kita pegang. Oleh karena itu, di Natal ini saya mau nasihati Bapak Ibu Saudara adik-adik, bacalah firman Tuhan, pegang janjinya. Kalau Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Percayalah kepadanya, dia bisa memberikan kelegaan. Kalau Tuhan bilang apa? Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu. Itu curahkan. Dan aku akan berikan ketenangan kepadamu. Ada firman Tuhan mengatakan juga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adik-adik, kita dengar berita ya. Wah, berita-berita itu bikin kita pusing juga. Tahun 2023 akan ada krisis besar. Ya betul, mungkin. Tetapi saya percaya bahwa yang mengendalikan sejarah adalah Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Dia berjanji akan menyertai kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Pasal 13 ayat yang ke-6. Dan Tuhan Yesus juga berkata waktu dia naik ke surga, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada banyak janji. Ada janji lagi, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka akan dibuka pintu, akan dibukakan. Ini janji, banyak sekali janji. Pegang ini bahwa Allah setia pada janjinya. Allah itu tidak sama. Jangan-jangan ada satu cewek di sini bilang, saya sudah putus berkali-kali lagi. Pak Tuhan juga ikannya dia anak Tuhan, pendeta lagi dia. Baru ya beda dia, biar dia pendeta kah calon pendeta kah siapakah, dia beda manusia, tapi Allah pegang janji. Amin. Katakan kiri kanan, Allah setia pada janji. Yakin? Puji Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kedua atau kebenaran yang kedua di silsilah ini menegaskan Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Dia bukan hanya setia pada janji, tetapi dia berkuasa melaksanakan janjinya. Artinya apa? Artinya apapun kendalanya, apapun persoalannya, Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca raja-raja di sini, ada beberapa raja yang jahat. Jahatnya luar biasa sampai
Tuhan mengatakan garis keturunan pun tidak akan dapat. Jadi hampir terancam saudara. Garis keturunan ini memang tidak bisa. Jadi saya jelaskan sedikit silsilah, jangan bingung ya. Daud memperanakan siapa? Ada banyak anak-anaknya. Salomo, ya toh? Salomo. Dari jalur Salomo ini dapatlah si siapa? Yusuf. Dapatlah si Yusuf. Nah, kalau jalur Salomo ini dapatlah Yusuf, maka Yesus tidak berhak atas tahta karena ada satu raja dikutuk. Tapi Yusuf, mari kita lihat ayatnya ke-16. Ayat 16 kita baca. Yakub memperanakan Yusuf, siapa? Suami Maria yang melahirkan Yesus. Kan Yesus itu bukan anak darah daging dari Yusuf, bukan. Tetapi secara hukum Yesus adalah Yusuf adalah ayah dari Yesus secara hukum. Tapi secara biologis enggak, karena Yesus adalah anak yang dikandung dari Roh Kudus, bukan karena Yusuf. Kita baca di pasal 1 ayat 18 ini. Dijelaskan Yusuf dengan Maria ketika dia tahu ini, dia mau ceraikan dulu toh. Dia mau ceraikan, tapi tidak bisa ceraikan karena malaikat sudah bilang ini anak yang dikandung itu beri nama Immanuel. Dan dia tidak tidur dengan Maria. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ada banyak cara iblis untuk dapat menggagalkan rencana Allah dengan adanya raja-raja jahat sehingga tidak bisa. Tetapi tahukah siapa Maria? Maria adalah anak Daud, tapi dari jalur bukan Salomo, dari jalur Nathan. Daud kan punya anak-anak toh. Salah satu anaknya namanya Nathan. Dan kalau kita baca di dalam Lukas dijelaskan itu. Jadi secara hukum sah Yesus keturunan Daud melalui apa? Melalui Yusuf. Karena Yusuf adalah ayahnya secara hukum. Kelihatannya bukan kalau jalur itu. Tapi secara biologis anak Maria juga adalah turunan dari Yakub tapi jalur yang lain. Ini yang dijelaskan, ini yang saya maksudkan. Ada banyak hal yang iblis buat supaya kacau ini. Rencana Allah yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Apapun masalahnya, apapun persoalannya. Kalau itu dalam kehendak Tuhan pasti jadi, tidak ada yang blok. Saudara-saudara, ada banyak hal-hal yang kita rencanakan kalau kita yakin itu kehendak Tuhan dan betul-betul kehendak Tuhan. Ada seorang misionaris yang mengatakan, kalau ini pekerjaan Tuhan, jangan takut tentang masalah, tentang biayanya atau dananya atau apapun. Kalau ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan, maka pasti jadi. Tidak ada yang belum. Saudara-saudara saya kira perlu. Keyakinan inilah yang saya pegang dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya. Tapi masalahnya apakah itu kehendak Tuhan atau tidak, itu masalah. Yang tahu itu kehendak Tuhan atau tidak adalah kita dan Tuhan terlebih. Apakah ini kehendaknya? Kadang-kadang kita wah, atau apakah ini tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan? Ya, kita juga tahu. Sama dengan kita sedang berpikir begini, kita membangun misalnya gereja besar, tidak salah saudara. Sama dengan saya katakan lalu, kita juga dengan kembang api kita bakar. Apa yang salah di sini? Tidak ada yang salah. Yang salahnya adalah cuma dua. Apa tujuannya, apa motifnya kita melakukan. Kalau tujuannya bukan kemuliaan atau motifnya apa, apapun yang kita lakukan ditentukan oleh dua. Apa tujuannya, apa motivasinya. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, Allah berkuasa melaksanakan janji-janjinya. Saya pada waktu anak-anak remaja, saya itu mengalami masalah. Kalau orang tidak percaya dengan saya macam saya bakal ladenin dia, atau kalau saya punya om, saya mau tusuk dia, atau karena merasa terhianati. Tetapi saudara, Allah telah melakukan perkara yang besar ketika saya bertobat dan dipulihkan, dan saya selalu yakin dengan apa yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Waktu saya pindah kemari ke Manokwari sini, keluarga bilang begini, habis kamu tinggal bicara tentang Manokwari, ya pastilah. Saya bilang, itu yang bicara itu om saya sudah meninggal. Dia sampaikan karena mereka tidak rela kami datang ke Manokwari. Karena dia pernah ada di Manokwari lama. Ya, kamu menjadi pendeta apa di Manokwari ini nanti? Malah ada orang bilang, wah nanti kamu miskin, keponakan aku nanti bagaimana aku sekolah di sana? Saudara-saudara saya sama Tuhan tidak biarkan. Sudah 27 tahun. Kalau hitung pertama kali datang tahun 91 berarti sudah berapa ya? 30 tahun lebih. Tapi menetap sudah mau 30.
melayani. Bahkan melayani dengan banyak hal, dan Tuhan membantu menolong. Tadi malam kami jalan membagi apa yang Bapak Ibu sudah kumpul dan kita sudah kumpuli bersama. Bagi ke orang-orang yang membutuhkan, tukang parkir, yang jualan-jualan ini. Kami pikir begini, mama-mama ini mereka jualan tanggal 24 tidak ke gereja. Kita tanya, tidak ke gereja, ibu ini tanya. Oh, anak-anak ada tapi mama jual. Berarti mereka sangat membutuhkan toh. Jadi ketika kita pergi dan bagi, mereka sangat suka cita. Kasih beras, ada telur, ada apa lagi? Minuman, ada snack untuk anak-anak. Tapi saudara, saya pikir begini. Ketika mereka dapat ini, saya bilang, Ma, tolong bilang, ini bukan dari caleg. Jadi kasih ini dari terpaksa minta maaf langsung pakai sama ini pendeta yang bagi, bukan caleg, bukan cari suara. Dan ada sukacita di hati mereka. Awalnya kan dipikir ini ada yang satu datang, wah, satu keluarga kan cuma dapat satu. Suami istri sudah dapat, bapaknya datang lagi. Dia bilang, ini cuma satu keluarga, satu saja. Suami istri datang ya. Ini bukan dari caleg loh. Nah, saudara-saudara saya kasih Tuhan. Kalau ini pekerjaan Tuhan, selalu ada jalan. Tuhan akan buat jalannya. Dan dia berkuasa untuk melakukan janjinya. Yang ketiga, terakhir. Kebenaran yang ketiga, Allah memakai siapa saja yang dikehendakinya untuk menggenapi janjinya. Kalau yang pertama, Allah setia pada janjinya. Yang kedua, ia berkuasa melaksanakan janjinya. Sekarang, yang ketiga, ia bisa memakai siapa saja yang dikehendakinya untuk menggenapi rencananya. Saudara-saudara, kalau kita baca di sini menarik, ada 3 ayat. Kita baca ayat yang kelima dulu. Kita baca ayat 5. Oh, balik dari ayat 3. Ayat 3 saja. Sama-sama 1, 2, 3. Yehuda memperanakan siapa? Peres dan Sera dari Tamar. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Siapa itu Tamar? Saya cerita, maaf anak-anak ini tanggapi ini firman Tuhan ya. Ini Tamar ini adalah anak mantu dari Yehuda. Dengar, Tamar adalah anak mantu dari Yehuda. Tetapi masih muda, suaminya meninggal dan Tamar tidak punya anak. Dan Yehuda tinggal janji, oh nanti saudaranya suaminya ini nanti dikasih ke Tamar. Tidak juga. Akhirnya Tamar dia menyamar menjadi wanita tunasusila waktu itu ya. Dia buat kemah atau apa, kemudian si Yehuda rupanya itu suka main perempuan juga. Ya. Dan di satu tempat akhirnya dia tidur dengan Tamar. Tamar ini pakai cadar. Setelah itu Tamar bilang, saya mau minta kau punya ada satu dia pegang untuk sebagai bukti. Yehuda pulang, Tamar mengandung. Setelah Tamar mengandung, Yehuda marah. Ini dari mana perempuan terbaik ini? Mau dibunuh. Tamar langsung kasih, ini orang yang menghamili saya. Yehuda dia kaget dirinya sendiri. Ini kacau lah. Kacau. Yehudanya kacau, tapi Tamar juga kacau kan? Tapi Tuhan pakai jalur ini. Oke, Tamar. Oke. Wah, itu kalau kita bilang kita, memang begitu. Alkitab secara terang-terangan membuka. Ini orang-orang yang bejat. Orang-orang yang terlaku, pakai cara-cara yang terlaku. Tapi kita lihat yang berikut, ayat yang kelima. Kita baca bersama ayat 5. 1, 2, 3. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa Rahab? Rahab ini pada waktu Israel mau masuk ke Yeriko, kan temboknya besar, atau mereka hanya keliling. Awalnya mereka ada mereka mengintai. Dan saudara, para pengintai ini hampir saja ditangkap, tapi ada satu orang yang menyelamatkan, namanya Rahab. Jadi Rahab ini orang kafir, tetapi Tuhan pilih Rahab untuk menjadi jalur dari silsilah Yesus Kristus. Kemudian kita selanjutnya, Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Siapa itu Rut? Rut itu adalah orang kafir juga, orang Moab, ya, bukan orang Israel. Kemudian lanjut. Obed memperanakan Isai, ayat 6 sama-sama baca. Ini ayat 6, baca baik-baik. 1, 2, 3. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari siapa?
istri orang. Uria kan orang lain kan. Daud memperanakan Salomo dari istri orang. Artinya apa? Daud jatuh dalam dosa. Ada orang bilang begini, tapi kenapa Batseba dia mau? Ini raja loh, raja. Dia bilang, panggil dia. Kalau tidak datang takut. Tidak tahu apakah Batseba senang atau tidak pada waktu Daud panggil. Kan Batseba lagi mandi. Daud dia orang lain dah pergi berperang. Daud jalan tak karuan dan akhirnya dia harus paling buka, tapi dia tinggal lihat dan dia bilang, tolong panggil perempuan itu. Dia tanya, siapa perempuan itu? Orang bilang, itu Batseba istri Uria. Sama dia bilang begini, itu Batseba istri orang, jangan raja. Tapi dia panggil dia sudah, panggil. Batseba datang. Setelah itu mereka berbuat zina. Daud punya rencana yang jahat. Dia atur sedemikian rupa sehingga Uria, dia bilang, toh kamu cari musuh yang paling kuat, perang. Tapi kasih Uria paling depan. Setelah di depan kamu semua lari mundur, kasih tinggal dia sendiri. Dan matilah Uria. Jahat tak itu? Jahat sekali. Tapi kok Tuhan pakai mereka? Saya sedang berbicara tentang Tuhan bisa memakai siapa saja yang dikehendakinya. Ini kedaulatannya. Memang mereka semua bertobat. Siapa di antara kita bukan yang tidak punya dosa? Siapa? Kita latar belakang pendosa dan kita mengaku bertobat, itu diubahkan. Tapi jangan jadi pendosa terus. Daud kan tidak bertobat, berubah, ya. Ya, kalau kita lihat pasti Yehuda juga dia bertobat semua. Mereka berubah. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kita lihat dalam Alkitab ada raja, Tuhan memakai raja kafir untuk menolong umat Tuhan. Raja Ahasveros dipakai untuk membangun. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita juga. Jangan ada di antara sini bilang, saya terus sekolah, ya biar tidak sekolah Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara jadi berkat. Melalui apa? Sifat kita, sikap kita. Atau mungkin kata-kata sederhana kita yang takut akan Tuhan. Atau mungkin kita bilang begini, sungguh mati saya ini anak begini, aduh. Saya bisa, Tuhan bisa. Saya tidak bisa bicara baik ini. Tuhan bisa pakai kita. Karena dia berkuasa memakai siapa saja yang dikehendakinya. Persoalannya kalau dia mau pakai kita, mau enggak? Contoh di Alkitab, Tuhan ada satu orang nabi, Tuhan bilang, kamu pergi ke Nineve, nanti tebak. Kamu pergi ke Nineve, itu terlalu bejat itu kota Nineve itu. Saya akan musnahkan dia. Siapa yang Tuhan suruh? Apa? Yunus. Yunus itu artinya merpati. Yunus pergi ke tidak? Tidak. Ya menyimpang ke jalan lain, tapi Tuhan paksa dia, ya toh? Tuhan kendaki, paksa dia dengan cara apa? Kasih gonjang laut, akhirnya dia bilang, itu penyebabnya saya buang saja saya ke laut. Waktu buang ke laut, dia bilang, mati sudah. Memang ini nasionalisme Yahudinya terlalu kental. Dibuanglah dia ke laut, maka dimakan oleh ikan besar, ikan besar. Tuhan, paling sudah habislah riwayatku. Tapi di dalam perut ikan, dia berdoa di tengah, dia seolah-olah katakan, ini saya di dunia orang mati, sampaikan. Akhirnya Tuhan pakai kapal manusia, tidak bisa Tuhan pakai ikan bawa dia ke Nineve, muntah di Nineve. Setelah sampai di Nineve, apakah dia khotbah? Tidak, marah-marah. Kamu akan ditunggang balikannya, marah-marah. Dan waktu marah-marah, orang di Nineve bertobat semua. Waktu bertobat, dia marah dengan Tuhan. Kan saya sudah bilang, toh, percuma saya pergi ke Nineve, percuma saja. Pasti kau yang penuh belas kasihan, kamu tidak akan, engkau Allah. Dia marah, Tuhan mengapa batal untuk hukum. Karena nasionalisme terlalu kuat. Orang Yahudi yang paling hebat. Jadi, kenapa? Waduh, Tuhan dia mengasihi siapa saja. Tapi hambanya ini ada antara laku. Tapi Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia. Akhirnya Yunus, dia dalam keadaan marah-marah. Dia duduk di satu. Waktu dia duduk, ada pohon jarak tumbuh cepat sekali. Bagaimana pohon tumbuh cepat sekali dan bikin dia sobar. Akhirnya dia tidak rasa panas. Tapi atas penentuan Tuhan, Tuhan kasih ulat dan pohon jarak ini dia mati. Dia marah dengan Tuhan. Marah-marah lagi. Ini nabi namanya Yunus, artinya apa? Tadi merpati tapi tukang marah. Tuhan bilang, emang kau hak itu? Itu saya tumbuhkan jarak, saya izinkan dia mati, itu hak saya. Begitu juga, kau marah. Masa saya tidak mengasihani ini
Orang-orang Nineve yang banyak ini, tanpa diperingatkan dulu saya mau hukum. Aku mau hukum. Wah, saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk Nabi Pamaraju macam Yunus. Mudah-mudahan gembala Ratak bukan gembala yang Pamaraju. Artinya ini dalam kedaulatannya, saudara. Dia bisa pakai siapa saja. Tapi maukah kita dipakai oleh Tuhan? 3 kebenaran ini. Natal, silsilah Yesus Kristus ini menjelaskan tentang Yesus Kristus adalah anugerah terbesar bagi semua orang. Kebenaran-kebenarannya, Allah setia pada janjinya. Yang kedua, Allah berkuasa melaksanakan janjinya. Yang ketiga, dia bisa pakai siapa saja. Jadi kalau kita pegang dari Tuhan, baca firman Tuhan, yakin dan Tuhan akan melaksanakan. Buktikan saja. Setialah kepada Tuhan. Di Natal ini biarlah kita semakin mengasihi Dia. Siapkan dirimu jadi alat dan berkat Tuhan. Tuhan berkati sekalian. Mari berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagimu ya Tuhan, yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman. Tuhan kiranya akan menolong kami sekalian untuk terus meyakini bahwa Engkau setia pada janjimu. Engkau berkuasa untuk melaksanakan janjimu. Tetapi berikan sikap hati bagi kami untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan, memenuhi janjimu. Bagi orang-orang mungkin di sekitar kami yang mengharapkan dikuatkan dan dihiburkan, sehingga kami menjadi alat Tuhan, menguatkan, menghiburkan, atau bahkan menolong. Terima kasih, kami mengucap syukur dan mohonkan berkat-Mu, urapan-Mu atas firman-Mu, termeterai dalam hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada